anganku pun lambung ke sana. Negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Yang teramat indah, yang teramat mulia, berkilauan dan bercahaya, terangi segala yang di sekitarnya. Anganku pun melambung ke sana. Negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempat di sana. Oh Tuhan, betapa ku merindukan untuk selalu menyenangkan hatimu. Ya Yesus, bawa daku untuk masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih ku dambakan Tuhan, untuk dapat masuk dalam pengangkatan-Mu. Hati dan anganku selalu dambakan
Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami sebenarnya, dan bukan hanya sekedar kami asumsikan sendiri saja dengan pikiran dan perasaan kami sebagai manusia yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah untuk kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang sejati, ya. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang sejati. Kenapa? Karena bila kita sungguh-sungguh ada merupakan anak Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi tanggung jawab untuk kita laksanakan, lakukan dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah itu baru namanya anak Tuhan sesungguhnya. Bukan anak Tuhan yang katanya saja saya anak Tuhan, atau asumsi belaka sebagai anak Tuhan, mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan, perasaan belaka sebagai anak Tuhan, dikatakan orang saja sebagai anak Tuhan, tapi di mata Tuhan bukan anak Tuhan yang sesungguhnya. Nah sekarang kita perlu tahu apa saja yang tanggung jawab kita kalau kita anak Tuhan yang sesungguhnya. Yang pertama, tanggung jawab anak Tuhan. Ada yang pertama, ada tanggung jawab untuk selalu taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendaknya, dan juga panggilannya kepada kita. Itu selalu taat dan setia, tidak pernah bantah, tidak pernah cari-cari alasan untuk melakukannya dengan baik dalam hidup kita, untuk melaksanakannya dengan taat dan setia. Ya, kita lihat di Efesus 6 ayat 6-7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segala hati melakukan kehendak Allah, ya. 7, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Itu panggilan kita, ya, taat dan setia kepadanya untuk dilakukan. Kalau kita baca lagi Efesus 5 ayat 17. Efesus ini pasal 5 ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk bisa taat dan setia kita perlu ngerti dulu kehendak Tuhan. Kalau ngerti aja enggak, gimana bisa taat dan setianya, ya? Omong kosong. Berikutnya kita baca lagi Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga kemudian bisa taat dan setia kepadanya, ya. Untuk bisa taat dan setia itu perlu diketahui dulu kehendak Tuhan dengan benar, ya. Yang terakhir untuk poin ini kita baca di Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dia adalah ibu. Itulah keluarga Allah, itulah berarti kehendak Anda di anak Tuhan yang baik bila kita melakukan kehendaknya dengan baik. Tapi bagaimana bisa melakukannya? Perlu mengerti dulu kehendaknya dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kehendak Allah diturunkan pada kita bukan untuk kita pertimbangkan, bukan untuk kita analisa, bukan untuk kita perdebatkan, bukan, tapi hanya untuk ditaati dan punya kesetiaan untuk melakukannya, ya. Makanya antara taat dan setia ini merupakan seperti kata orang dua sisi dari satu mata uang. Yang kalau cuma satu maka tidak kurang lengkap. Itu sebabnya bahasa Asia menggunakan kata pistos dan pistis, ya. Ini menunjukkan kedekatannya. Jadi artinya orang bisa taat kalau tidak ada kesetiaannya, tidak setia, mustahil dia bisa taat dengan baik. Sebaliknya, kalau dia nggak setia, mustahil juga dia bisa taat dengan baik. Karena itu taat dan setia harus ada bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi tanggung jawab kita untuk selalu taat dan setia melakukan kehendaknya, melakukan panggilannya pada kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Tanggung jawab untuk selalu dekat bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya. Kita bisa baca di kitab Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, hidup dekat dengan Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati, agar kamu bisa mendekat kepada Allah, agar kamu bisa hidup dekat dengan Tuhan, ya. Jadi tanggung jawab kita untuk selalu hidup dekat atau hidup bergaul intim dengan Tuhan, ya. Lalu kita baca lagi Mazmur 65 ayat ke-5. Mazmur pasal 65 ayat ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk dia di peraturanmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itulah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh benar-benar anak Tuhan, ya. Jadi kita baca lagi berikutnya di Mazmur 148 ayat 14. Mazmur 148 ayat ke-14. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihnya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Nah, kita baca lagi di Mazmur terakhir, di poinnya ada di Mazmur 145 ayat ke-18. Mazmur 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada siapa orang yang berseru padanya, pada siapa orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Kembali, tidak perlu taat dan setia kepada Dia agar bisa dekat dengan Tuhan. Jadi itu sambung menyambung, ya, saling berhubungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab untuk mengasihinya dengan kasih semula yang membara, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan mati-matian. Yang jadi sebenarnya demikian, mengasihi Dia bukan asal di mulut saja, tetapi dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan juga kasih yang ada motifnya karena kepingin dapat ini, kepingin dapat itu, tapi mengasihi dengan kasih semula, dengan kasih yang membara. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Jadi kasih kita teruji di sini, kasih yang ada motifnya, kasih yang modus, atau kasih yang sungguh-sungguh, ya. Kalau kasih modus berarti kita mengasihi itu karena ada inginnya, ada yang mau didapatkan daripada Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berarti kita tidak ada ingin didapatkan pun tetap mengasihi Dia karena kita mau membalas cintanya. Ya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah sedang melakukan perintah-perintahnya. Nah, ini ya harus kita lakukan dengan baik. Berikutnya lagi kita baca Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini mahkota kehidupan jadikan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena itu kasih Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang modus, ya. Lalu kita baca lagi Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengetahui kehendak-Nya, kita mengetahui firman-Nya, kita menurutinya, dan kita akan dekat dengannya, maka Dia akan datang mengasihi kita, dan juga Dia diam bersama dengan kita. Maka kita juga hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Jadi semua itu sambung menyambung, ya. Yang berikutnya, terakhir kita baca Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jadi kamu benar-benar anak Allah, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kamu akan mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, ya, bukan dengan modus dan sebagainya. Tapi ini ada persyaratan yang harus kita tunjukkan, harus ada pada kita bila kita ingin diakui sebagai anak Allah yang sungguh-sungguh juga, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggung jawab kita ada punya kerinduan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam hidup kita untuk membalas kasih-Nya, bukan cuma mau nerima saja, tapi untuk membalas kasih-Nya pada kita. Kita baca Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kalau kita makin jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, dosa kita sudah diampuni, maka kita perlu banyak punya kasih kepada Tuhan, ya, punya kerinduan untuk membalas kasih-Nya. Kita baca lagi Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala bajakan
kepadaku. Demikian kerinduannya. Bagaimana caranya aku membalas kasih Tuhan kepadaku, segala kebajikannya kepadaku. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Kalau kita punya kerinduan untuk membalas kasihnya. Itu yang keempat. Yang kelima, tanggung jawab untuk tidak menjadi anak Tuhan yang gampang menyerah, yang mempermalukan Tuhan karena begitu gampangnya menyerah. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini anak Tuhan sesungguhnya ini ya. Bukan anak Tuhan yang kira-kira anak Tuhan atau diklaim sendiri sebagai anak Tuhan, tapi Tuhan tidak ngakui sebagai anak ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi nggak perlu gampang menyerah ya. Jangan gampang menyerah. Yang kedua kita baca Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, gampang menyerah hatinya ya. Jadi kalau kita tanggung jawab kita untuk tidak gampang menyerah dalam kehidupan ini. Berikutnya kita baca dari kitab Roma 6 ayat 13. Kitab Roma pasal 6 ayat 13. Nah, inilah tanggung jawab kita. Berbagai macam tanggung jawab yang harus kita pelajari apabila kita ingin jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh diakui Tuhan, bukan anak Tuhan ya, anak Tuhan abal-abal, bukan ya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, karena kamu gampang menyerah. Tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi itulah tanggung jawabnya. Kalau kita simpulkan, nah yang pertama tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang pertama harus selalu taat dan setia untuk melakukan, mengikuti semua kehendaknya dan panggilannya atas diri kita. Yang kedua, harus tanggung jawab kita harus selalu dekat, bergaul, hidup dekat dengan Tuhan ya, hidup intim dengan Tuhan. Itu ada persyaratannya, harus kita penuhi semua. Yang ketiga, tanggung jawab kita untuk bisa mengasihinya dengan kasih semula yang membara, bukan kasih yang ada tujuan tertentu, bukan mengasihi dengan sungguh-sungguh dan mati-matian memang ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggung jawab untuk punya kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita ya. Ada kerinduan dalam hati itu ya, ada gerakan itu. Yang kelima tadi, tidak menjadi anak Tuhan yang mudah menyerah, gampang putus asa dan jatuh ke dalam dosa. Nah, ini adalah paling tidak 5 hal ini menjadi tanggung jawab kita kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar sebutan sebagai anak Tuhan saja, tapi benar-benar diakui sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Dan semoga kita sudah mengerti semua ini dan kita bisa menjalani dengan baik agar kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di mata Tuhan, anak Tuhan beneran, bukan anak Tuhan abal-abal ya. Mari kita angkat dua tangan kita, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan utama urapan yang penuh Roh Kudus buat kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan itulah kita menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa.
pertimbangan